Sudah malam, latihan selesai setengah jam lalu. Iya Mir, saya mau bersihin semuanya dulu. Akhir-akhir ini kok capek terus. Pelayanan biasanya bikin kau semangat, tapi sekarang kau beda. Biasa, Mir, banyak pikiran saja. Ayo Mir, kita balik. Saya sudah selesai beres-beres. Kau duluan saja, rumah dekat gereja, sama masih tunggu Ipen. Oh Mir, kalau gitu saya duluannya dah. Iya dah, Au. Halo, kamu Agustina kan yang aktif di gereja itu? Iya, kok siapa? Aku Riko, aku pernah lihat kamu waktu acara pemuda. Kamu mengajar anak-anak kecil itu kan, keren banget. Saya cuma bantu-bantu. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi tunggu teman atau? Saya lagi duduk-duduk aja sambil baca buku nih. Oh ya, kamu buru-buru pulang kah tidak? Tidak juga, emangnya kenapa? Aku boleh ajak kamu jalan sore, sekalian kenalan. Kamu sibuk banget sama pelajaran gereja. Pelajaran itu penting, tapi kamu juga butuh hidup, nikmati malam minggu bersama aku, boleh? Tapi besok saya ada pelayanan jam 7. Sekali ini saja, kamu sudah terlalu baik. Coba sekali pikirkan dirimu sendiri. Riko, saya takut. Ini benaran, kita mau lakukan. Sayang, tenang aja. Aku sayang kamu, kamu sayang aku. Kita akan sudah cukup lama bersama aku. Tidak apa-apa, aku jaga kamu. Tapi saya merasa ini salah. Tidak ada yang salah kalau kita saling cinta, sayang. Kenapa saya badan kurus begini? Sariawan tidak sembuh. Saya capek. Tuhan, ada apa dengan saya? Halo, Au. Kau sakit ya? Kau jarang sekali ke gereja. Halo, saya tidak enak badan, Mir. Kau harus periksa, jangan tunda. Iya, Mir. Rencananya sore ini. Saya ada mau pergi ke klinik. Iya, pergi periksa, Au, biar tahu kau sakit apa. Iya, Mir. Begitu dulu ya, Mir. Saya mau istirahat. Oh iya, Au. Semoga cepat sembuh ya. Kiranya Tuhan Yesus mau jamah dan angkat setiap sakit. Amin. Makasih ya, Mir. Itu dulu ya. Dah. Halo sayang, bagaimana? Shalom, Rik. Sebentar sore bisa temani saya. Bisa sayang, mau kemana? Udah ikut aja. Nanti baru kau tahu. Iya sayang. Iya sudah, Rik. Begitu dulu ya. Dah. Shalom. Halo Au. Iya, bentar. Permisi, Dok. Iya, masuk. Silakan duduk.
Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Bu Dok, saya mau periksa karena belakangan ini badan saya semakin kurus. Sariawan tidak sembuh-sembuh dan badan saya capek-capek. Kira-kira saya sakit apa ya Bu Dok? Iya baik, saya ambil darahnya ya untuk pengecekan di lab. Kamu duduk dulu ya, aku cek dulu. Iya Bu Dok. Ya baik Agustina, ini hasil tes kamu ya. Minta maaf, hasil tes kamu menyatakan bahwa kamu positif HIV. Apa maksudnya Dok? Tidak mungkin. Saya hanya sama Riko. HIV bisa menular melalui hubungan seksual tanpa perlindungan. Kamu harus melalui pengobatan secepatnya. Riko selama ini kok tidak pernah bilang ada masa lalu seperti ini. Saya mau kita putus. Au, kau mau makan sedikit nak? Tidak Bu, saya tidak lapar. Percuma, tubuh ini semakin lemah setiap hari. Jangan bicara begitu nak, Tuhan masih sayang kau. Tuhan, kalau Tuhan sayang, kenapa Dia biarkan saya seperti ini? Semua orang menjauh, teman-teman gereja pun tidak datang lagi. Mereka takut kepada saya. Bu, saya seperti najis. Nak, ibu tahu kau lelah, tapi kau harus tetap makan sedikit saja. Kalau kau terus seperti ini, bagaimana kau tubuh bisa kuat? Untuk apa Bu? Setiap hari rasanya sama. Sapu tubuh semakin lemah dan orang-orang menghindari saya. Mereka bukan menjauh nak, mereka hanya tidak mengerti bagaimana harus menolong. Tidak Bu, saya tahu betul. Waktu saya datang ke gereja, semua orang melihatku seperti saya ini ancaman. Bahkan Pak Roni, guru sekolah minggu yang dulu sayang saya, dia pun tidak berani duduk dekat saya. Apa saya seina itu Bu? Tidak nak, kau berharga. Kau tetap anak yang Tuhan cintai. Ibu sedih karena tidak bisa hilangkan rasa kau pusat. Bu, kalau Tuhan sayang, kenapa Dia biarkan saya seperti ini? Saya capek Bu, saya takut. Nak, coba dengar ibu sebentar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kau meski kau tetap melihatnya, Dia tetap ada di sini. Di mana Bu? Saya tidak merasakan apa-apa. Yang ada cuma sakit, takut, dan sepi. Semua menjauh, teman gereja pun tidak ada yang datang lagi. Mereka takut kepada saya. Saya seperti najis. Au, jangan berkata begitu nak. Ibu mohon, ibu ada di sini. Dan Tuhan juga ada. Shalom, apakah ini rumah Ibu Rahel? Iya, benar Bu. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya tidak menyangka Ibu Pendeta mau datang. Iya, terima kasih Ibu Rahel. Ibu, bagaimana keadaan Au? Ya, begitu sudah Ibu Pendeta. Dia merasa putus asa dengan keadaannya sekarang. Tidak mau makan Ibu. Ibu yang kuat ya. Ibu harus kuat. Menjadi semangat buat adik Au. Iya Ibu Pendeta. Oh iya Ibu, saya bisa lihat keadaannya adik Au. Bisa Ibu, tapi tidak apa-apa Ibu. Iya, tidak apa-apa Ibu Rahel. Semua yang terjadi dalam diri kita, semuanya atas seizin Tuhan. Iya Ibu. Mari Ibu, di sebelah sini Au punya kamar. Shalom, adik Au. Saya boleh masuk? Shalom, iya Ibu. Saya boleh duduk di sebelah kamu? Boleh Bu Pendeta, tapi jangan dekat-dekat. Saya takut menular Bu. Au, kasih tidak mengenal jarak. Tuhan Yesus menyentuh orang kusta tanpa takut tertular. Saya juga ingin hadir dan mendekatimu dengan kasih yang sama. Au, saya sudah lama mendengar kamu anak yang ceria dan punya banyak teman di gereja. Ibumu sering menceritakan betapa kamu suka bermain gitar saat ibadah gereja. Itu dulu Bu, sebelum saya sakit, sebelum semua orang menjauh. Ade Au,
Orang menjauh bukan karena tidak sayang, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ketidaktahuan sering membuat orang takut. Kalau ibu boleh tahu bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini, Au. Boleh kamu ceritakan sedikit kepada saya? Saya merasa semakin lemah, Bu. Setiap hari rasanya seperti kehilangan sedikit demi sedikit kekuatan. Kadang saya ingin bangun, tapi tubuh saya seperti menolak. Saya mengerti. Tubuhmu sedang berjuang keras. Bagaimana dengan perasaanmu? Apa yang paling Au rasakan selama Au sakit? Saya takut sekali, takut tidak sembuh, takut ditinggalkan, takut mati, dan takut Tuhan tidak peduli sama saya. Au, mendengar kamu jujur seperti ini adalah langkah besar. Tidak semua orang berani mengakui rasa takutnya. Ketahuilah, rasa takut bukan bukti bahwa Tuhan menjauh. Justru di tengah rasa takut, Tuhan biasanya paling dekat. Saya senang kamu mau bercerita. Saya ingin menemani kamu bukan hanya sebagai pendeta, tetapi sebagai saudaramu dalam Tuhan. Au, bolehkah kita berbicara lebih dalam tentang apa yang kamu rasakan? Saya ingin mendengar sebelum kita melanjutkan untuk berdoa. Saya sering merasa ini adalah hukuman dari Tuhan karena masa laluku, dan saya merasa sendirian. Bu Pendeta, meskipun ibu ada di sebelah saya setiap waktu. Nah, kau bukan beban. Ibu rela melakukan apapun untuk kau. Au, Tuhan tidak menghukummu, Ia mengasihimu. Ingat firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan masih punya rencana, bahkan dalam sakitmu ini, Au, kamu masih berharga di mata Tuhan. Apakah Tuhan masih bisa menerima orang seperti saya? Au, Ia tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 18 yang mungkin Au sering ke gereja, Au dengar. Ia datang untuk memberikan pengharapan. Au, apa hal yang paling kamu rindukan sejak kamu sakit? Saya rindu bisa ketawa lagi, Bu. Rindu main gitar di gereja, rindu punya teman, rindu merasa normal, rindu merasa Tuhan masih sayang saya. Amin. Au harus percaya, pasti ada mujizat Tuhan yang bekerja dalam hidup adik Au. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan tidak pernah berpaling dari umatnya. Terima kasih semua yang kamu ceritakan tadi. Semua rasa takut itu adalah bagian dari perjalananmu, Au. Tuhan mendengarnya dan saya juga mendengarnya. Saya hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk berjalan bersama Au. Saya tidak tahu apakah saya kuat, Bu Pendeta. Rasanya seperti hari demi hari saya kehilangan diri saya sendiri. Tidak apa, Au, merasa seperti itu. Bahkan para nabi pun pernah merasa hilang arah. Yang penting sekarang, kamu tidak sendiri, Au. Ada ibumu, ada gereja, dan ada Tuhan yang tidak pernah pergi. Nah, setiap hari ibu berdoa agar kau tidak merasa sendirian. Ibu mohon, kau percaya, kita melewati ini bersama. Au, sebelum kita masuk ke pelayanan rohani atau kita berdoa, saya ingin memastikan hati Au benar-benar siap. Bukan hanya terpaksa, bukan terburu-buru, tapi memang betul-betul siap untuk momen kita satu dalam doa. Saya hanya ingin, Bu. Saya ingin merasakan damai itu. Terima kasih, Au. Kamu sudah jujur. Kamu sudah membuka pintu hatimu untuk ibu dengarkan. Itu tidak mudah. Sekarang, setelah saya mendengar semua isi hatimu, izinkan saya menemanimu masuk ke langkah berikutnya. Siap? Kita akan masuk ke pelayanan rohani. Saya ingin berdoa untuk Au, menenangkan hati Au, dan menuntun Au merasakan kembali kasih Tuhan. Iya, sebelum berdoa, ada satu ayat firman yang ingin Ibu kasih untuk adik Au, yang dimana terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10, yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik Au, dari ayat firman ini mau mengingatkan adik Au bahwa kondisi Au tidak pernah membuat Tuhan menjauh. Ia tidak menolak Au, ia tidak malu terhadap Au. Ia justru semakin dekat, memeluk Au dengan kasih yang tidak berubah. HIV bukan akhir dari hidup Au dan bukan ukuran nilai diri Au. Tuhan melihat seluruh hatimu Au, dan ia tidak memanggilmu anak. Ia tetap memanggilmu anakku. Kadang engkau mungkin merasa sendiri, takut, atau bahkan ditolak. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak meninggalkanmu sedikit. Di saat tubuhmu lemah, kasih-Nya menjadi kekuatanmu. Di saat hatimu sedih, damai-Nya menopangmu. Engkau tidak sendiri, Au. Yesus adalah Tuhan yang menyentuh orang yang dijauhi oleh banyak orang. Ia menyentuh orang kusta, duduk bersama orang berdosa, dan merangkul mereka yang dianggap tidak layak. Ia pun merangkul Au hari ini tanpa syarat. Au berharga, Au dicintai, dan Au tetap memiliki masa depan. Tuhan yang memulai hidupmu Au tidak akan meninggalkan Au di tengah jalan. Au harus ingat, itu Iya. Iya Ibu. Iya. Mari kita satu dalam doa. Amin. Au yang kuat ya. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik Au. Ada proses Tuhan yang Tuhan sediakan dalam diri adik Au. Ya Ibu Pendeta, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah mau datang untuk menjenguk saya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Ibu pamit ya. Iya Ibu, minta maaf Ibu, saya tidak bisa antar. Iya, tidak apa-apa Au. Au istirahat saja. Iya Ibu, sekali lagi terima kasih Ibu. Iya Au, dah, shalom. Shalom Ibu. Ibu Pendeta, Ibu terima kasih banyak ya sudah datang menjenguk anak saya, Au. Ini sedikit Ibu. Ibu terima ya. Ibu, tidak usah. Saya datang ke sini ikhlas, Bu. Ini menjadi tanggung jawab saya, Ibu, sebagai seorang pendeta. Mendingan Ibu simpan uang ini untuk beli apa yang adik Au mau. Mungkin beli obat atau makanan ringan apa buat adik Au, Ibu. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Hati-hati di jalan. Iya, Ibu. Saya pamit ya, Bu Rahel. Pendeta. Oh iya, mari Au, duduk. Silakan duduk. Bagaimana keadaanmu, Au? Ibu Pendeta, saya mulai mengerti. Tuhan tidak menjauh dari saya. Saya ingin hidup saya menjadi berkat, walau hanya dengan doa dan kesaksian. Itulah iman yang sejati, Au. Kadang Tuhan tidak menyembuhkan tubuh, tapi Ia selalu menyembuhkan hati. Shalom, saudara-saudara. Hari ini kita kedatangan Ibu Dr. Lestari. Kita ingin belajar agar gereja menjadi tempat yang menguatkan, bukan menghakimi. Penyuluhan ini penting karena salah satu anak muda kita, itu Agustina, sedang berjuang dengan HIV. Tolong kita dengarkan dengan hati yang terbuka ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Shalom semuanya. Shalom. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa HIV bukan hukuman Tuhan. HIV adalah penyakit yang bisa dikendalikan dengan obat. Orang yang hidup dengan HIV tetap bisa sekolah, bisa bekerja, dan bisa beribadah seperti biasanya. Bu Dokter, apakah kami bisa tertular kalau duduk dekat Agustina? Ibu, HIV tidak menular melewat bersentuhan, makan bersama, duduk dekat, atau memeluk. Menularnya hanya lewat hubungan seksual tanpa perlindungan, berbagai jarum suntik, dari ibu ke anak, tanpa pengobatan, jadi tidak ada alasan untuk menjauhi Agustina. Agustina, mungkin kamu ingin menyampaikan sesuatu? Saya minta maaf
kalau saya membuat gereja khawatir. Saya sedang berobat dan saya ingin tetap melayani Tuhan di gereja. Kalau kalian masih menerima saya. Nak, kami semua bersama kau. Kau tidak sendiri. Nah, beginilah seharusnya gereja. Kita bukan hanya tempat ibadah, tetapi rumah pemulihan. Terima kasih Ibu Dokter karena membantu kami memahami kebenaran. Saya bangga pada jemaat di sini. Dengan kasih semua bisa dipulihkan.